Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan pertama, ilmu kesehatan masyarakat kita akan mempelajari tentang pengantar ilmu kesehatan masyarakat yang isinya pengertian. Pengertian dari ilmu kesehatan masyarakat adalah ilmu atau seni untuk mencegah penyakit, memperpanjang umur, harapan hidup, dan juga meningkatkan taraf kesehatan masyarakat yang terorganisir melalui penyelenggaraan upaya kesehatan yang efisien. Upaya kesehatannya meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Untuk pengertiannya itu sendiri, ilmu kesehatan masyarakat itu intinya itu untuk mewujudkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat agar menciptakan masyarakat yang hidup bersih dan juga sehat. Selanjutnya upaya kesehatan. Basicnya itu ada 7 menurut Emerson. Pendidikan kesehatan, peningkatan kesehatan lingkungan, pelaksanakan upaya laboratorium, kesehatan anak, ibu dan anak, dan pengobatan penyakit, perawatan kesehatan masyarakat, dan juga perbaikan gizi pada masyarakat. Upaya kesehatan basic kalau 7 menurut WHO ini adalah pendidikan kesehatan masyarakat, peningkatan kesehatan lingkungan, melaksanakan statistik kesehatan ibu dan anak, pengobatan penyakit dan juga perawatan kesehatan masyarakat, pemberantasan penyakit menular. Jadi kalau untuk jenis upaya kesehatan menurut WHO dan juga menurut Emerson itu berbeda. Upaya kesehatannya ini menurut Profesor Dr. Sulianti. Pendidikan kesehatan masyarakat, peningkatan sanitasi lingkungan, pelaksanakan statistik kesehatan, pemberantasan penyakit menular, pemeliharaan kesehatan ibu dan anak, peningkatan upaya kesehatan sekolah, pengobatan perawatan kesehatan masyarakat, perbaikan gizi masyarakat, dan usaha khusus lainnya. Nah, upaya kesehatan basic 7 ini yang tadi menurut WHO dan Suliani itu pastinya juga memiliki perbedaan ya. Terus tujuan dari upaya kesehatan masyarakat. Nah, tujuan agar setiap individu dalam masyarakat dapat menciptakan derajat kesehatan yang optimal, jasmani, rohani, sosial, dan dapat diharapkan berupa berumur panjang dan juga lebih produktif. Nah, jadi, dengan adanya ilmu kesehatan ini, masyarakat itu sebenarnya dapat mendapatkan ilmu pengetahuan mengenai tentang kesehatan, sanitasi lingkungan, dan juga jenis-jenis penyakit yang mereka tidak ketahui. Nah, dia mendapatkan informasi dari siapa? Ya, bisa dari tenaga kesehatan, atau misalkan dari ketika ada promosi-promosi kesehatan, dan juga bisa di browsing di Google. Terus perkembangan ilmu kesehatan masyarakat. Untuk perkembangan ilmu kesehatan masyarakat ini dia pada tahun 1850 itu dia berada pada era kesehatan empirik. Nah, kemudian tahun 1900 ini era ilmu dasar, dan juga dari tahun 1900 sampai dengan 1950 ini era pengembangan klinik. Jadi pada tahun ini itu adalah mulai diadakannya suatu klinik-klinik dasar untuk klinik-klinik pengobatan, tempat pengobatan ya. Tahun 1950 sampai dengan sekarang juga era kesehatan masyarakat. Jadi menyeluruh, ada pengobatan, era penyuluhan, ada pencegahan, dan juga untuk penyembuhan. Selanjutnya untuk perkembangan ilmu kesehatan masyarakat di Indonesia. Zaman penjajahan Belanda, kegiatan kesehatan diutamakan untuk orang-orang Belanda atau bekerja untuk kepentingan orang-orang Belanda. Ya, jadi kalau dulunya memang diadakan suatu tempat kesehatan seperti rumah sakit, itu biasanya didirikan memang awal mulanya dari Belanda. Tujuannya untuk mengobati para prajurit-prajurit Belanda yang sedang mengalami sakit, atau pernah jika terjadinya suatu peperangan dengan rakyat Indonesia, itu bisa diobati di rumah sakit Belanda tersebut dulu.
Dulunya seperti itu kononnya. Terus kemudian zaman penjajahan Jepang. Nah, setelah Belanda zaman penjajahan Jepang juga mendirikan suatu tempat rumah sakit nih dulu. Saya kurang paham kalau rumah sakitnya itu dulu awal mulanya itu di mana. Ini di materinya masih belum dijelaskan. Terus setelah zaman kemerdekaan dimulai dengan konsep Bandung Plan. Nah, ini pada tahun 1950. Nah, ini dengan ini berdirinya pertama kali rumah sakit itu pada di daerah Bandung. Itu didirikan oleh rakyat Indonesia dan dokter-dokter terpilih ada di sana, dan juga para perawat di sana bekerja sama dengan pemerintahan untuk mendirikan suatu tempat rumah sakit untuk mengobati para prajurit atau rakyat sekitar yang meliputi bagi seluruh rakyat Indonesia. Terus kemudian konsep sehat dan juga konsep sakit. Nah, IKM merupakan suatu ilmu dan seni agar setiap upaya bisa diselenggarakan secara efisien, terorganisir, dan tidak terlepas dari menjawab dua kondisi kesehatan manusia, yakni sehat dan juga sakit. Jadi untuk IKM itu sendiri ilmunya ya, ilmu yang membahas tentang masalah-masalah masalah tentang kesehatan dan juga suatu penyakit. Nah, ini dikatakan dengan ilmu kesehatan masyarakat. Terus kemudian konsep sehat. Nah, health is a stage of complete physical, mental, and social well-being and not merely the best observe the self of infirmity dari menurut WHO, dan juga keseimbangan yang dinamis antara daya tahan tubuh dengan gangguan penyakit. Yang selanjutnya, keadaan pada diri seseorang secara menyeluruh dan punya kemampuan fisiologis dan juga psikologis. Itu adalah konsep sehat ya. Jadi intinya kalau sehat menurut Kamus Besar Indonesia itu keadaan yang seimbang, yang dinamis antara daya tahan tubuh dengan gangguan penyakit. Jadi apa yang terjadi dalam tubuh manusia itu tidak ada keluhan, dia mengalami sehat, segar, dia bisa beraktivitas dan tidak mengalami gangguan apapun. Itu menurut definisi sehat itu sendiri. Selanjutnya untuk konsep sehat, lanjutannya, apabila seseorang sewaktu-waktu diperiksa secara medis tidak menampakkan keluhan-keluhan, tanda atau gejala dari suatu penyakit, ini menurut White. Kemudian tapi keadaan kesejahteraan dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan juga ekonomis, ini menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992. Itu definisi konsep sehat itu macam-macam ya. Terus kemudian dari konsep sakit. Nah, penilaian individu terhadap pengalaman penderita suatu penyakit, rasa tidak enaknya. Jadi kalau dia tidak mengalami mengalami gangguan pada badannya, mungkin dia mengalami nyeri, mungkin di bagian kepala, bagian sakit perutnya dan juga pundaknya dia mengalami sakit, itu berarti dia mengalami gangguan kesehatan. Juga gangguan fungsi psikologis dari suatu organisme sebagai akibat dari infeksi atau tekanan lingkungan. Iya. Itu biasanya tuh psikisnya juga terganggu. Jadi kalau orang yang dikatakan orang sakit itu sebenarnya gangguan bukan hanya fisiknya saja, psikisnya juga, sosialnya juga seperti itu. Nah, ini adalah gambar-gambar dari ilmu kesehatan masyarakat. Ini pada bagian atas gambar pojok atas kiri itu ada ini kegiatan Posyandu ya, Posyandu balita. Ini dia, ini bersama dengan para didampingi dengan orang tuanya, dan juga Posyandu itu kan juga memiliki berbagai beragam kader dan juga tim kesehatan. Nah, ini kalau keadaan sosial, misalkan ini terjadinya suatu musibah ya, pada pojok kanan atas ini terjadinya musibah banjir, ini dia nih para manusia bergotong royong bagaimana caranya dia bisa menjadi terselamatkan dari bencana banjir tersebut. Terus paling bawah ini keadaan pelayanan kesehatan, dia juga manusia untuk berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, dia juga berhak mendapatkan fasilitas seperti pengobatan yang baik, dia juga memiliki hak untuk proses juga penyembuhan. Oke, demikian materi kali ini. Jika kurang jelas